Saudari-saudara, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Romo Kristoforus Wahyu Triharya DSC dalam seri katekese dari Rumah Dehonian. Kita memasuki bulan Mei ini sebagai bulan Maria. Dan pada kesempatan katekese kali ini, saya ingin mengajak kita mendalami Ibu Maria sebagai teladan orang beriman. Penghormatan kepada Ibu Maria yang diberikan oleh gereja bukan bertujuan untuk mendewakan Ibu Maria. Bukan bertujuan untuk mengilahikan Ibu Maria. Memang Ibu Maria mendapat tempat yang penting dalam kehidupan umat Katolik karena keteladanannya sebagai tokoh beriman. Kita mengenal Bapak Abraham sebagai bapak orang beriman, dan kita mempunyai seorang ibu, yakni Ibu Maria sebagai ibu bagi semua orang beriman. Bagaimana kita belajar kepada Ibu Maria dalam keteladanannya sebagai orang beriman? Saya akan berbagi sedikit tentang Ibu Maria. Maria adalah seorang wanita yang hebat, itu harus kita akui. Tetapi dia juga sekaligus seorang beriman yang luar biasa. Sedari Tuhan Yesus kanak-kanak, Ibu Maria sudah melayaninya. Dalam hal yang sederhana pun ia lakukan. Ia mengasuh, ia menyiapkan makan, ia menjauhkan Tuhan Yesus dari keganasan Herodes. Ia juga mengajak Tuhan Yesus bermain, menghantar ke bait Allah. Dan Bunda Maria menyaksikan Tuhan Yesus bertumbuh dari kanak-kanak hingga dewasa. Dan walaupun demikian, Ibu Maria tidak merasa berhak atas hidup Tuhan Yesus, seolah-olah dia adalah miliknya sendiri. Apalagi setelah dewasa, Tuhan Yesus dikenal sebagai guru, nabi, dan juga penyelamat. Sebagai ibu Tuhan, malahan kadang Maria harus menelan kegetiran. Ia mendengar nubuat tentang penderitaan Kristus. Bagaimana rasanya seorang ibu yang sejak awal tahu bahwa kelak anaknya akan mengalami penderitaan? Bagaimana rasanya seorang ibu yang menyaksikan anaknya lebih mengutamakan orang banyak ketimbang saudara-saudarinya, ketimbang relasi persaudaraan? Siapa ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Yakni mereka yang mendengarkan sabda dan melakukan kehendak Allah. Coba, ibu mana yang tidak menderita batinnya ketika melihat anaknya diludahi, disiksa, bahkan disalibkan di hadapan matanya sendiri? Hati ibu mana yang tidak remuk redam ketika melihat anak dan Tuhannya mengalami penindasan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali ia hanya menatapnya? Melihat semua peristiwa tadi, pasti hati Ibu Maria tersayat-sayat. Namun apa yang kita saksikan dari Ibu Maria? Ia tetap berusaha mengikuti Tuhan Yesus. Dia mengikuti jalan salib itu sampai ke Kalvari. Mungkin kakinya gemeteran dan hampir pingsan, nafasnya mungkin terputus-putus melihat adegan salib. Namun demikian, seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes bahwa Ibu Maria sampai akhir tetap berdiri di kaki salib Yesus. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ibu Maria yang pernah melayani Tuhan Yesus, mengikuti kemanapun Yesus mewartakan kerajaan Allah, dan akhirnya menyaksikan kematian Tuhan Yesus. Bahkan memangkunya. Dirinya melihat tubuh anak yang pernah dia kandung, pernah dilahirkan dan kini tak bernyawa ada di pangkuannya. Ibu Maria pasti berlipat-lipat pergulatannya dalam kesetiaannya mengikuti Yesus. Karena ia adalah ibu dan sekaligus murid dari Tuhan Yesus. Kesetiaan dan kebesaran hati Ibu Maria inilah yang menjadi teladan terbaik bagi kita
dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ia mampu melewati semua itu karena ketaatan dan kepasrahannya kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ia tetap bisa berdiri sampai di Kalvari. Semua itu karena kasih-Nya yang besar kepada Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, itulah keteladanan iman dari Ibu Maria. Seorang bisa setia dan taat kepada Allah hanya jika ia memiliki kepasrahan dan kepercayaan yang besar dalam mengandalkan rencana Allah di dalam hidupnya. Seorang ibu setia kepada Kristus karena ia memiliki kasih dan kedekatan dengan Yesus. Semoga teladan Ibu Maria meneguhkan setiap perjuangan Anda dalam menghadapi segala kesulitan, penderitaan, dan juga kegetiran yang sering melanda diri Anda. Selamat berjalan bersama Ibu Maria di bulan Maria ini. Ave Maria, Tuhan memberkati.